Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kembali lagi pada topik SBMPTN ya. Kita akan membahas beberapa soal SBMPTN. Yuk kita lihat nomor 1. Jika A dan B memenuhi persamaan X per Y tambah 1 ditambah 3Y per X tambah 1 sama dengan 2 sebagai persamaan pertama, dan min 3X per Y tambah 1 ditambah 6Y per X tambah 1 sama dengan min 1 sebagai persamaan yang kedua. Ya, yang ditanya adalah sebagai berikut, maka X tambah 2Y sama dengan berapa? Pilihan gandanya seperti itu. Ya, ini seputar matematika saintek. Kita akan membahas soal ini dengan sangat cepat. Nah, clue-nya apa? Cara mengerjakan soal ini ya, ini kan termasuk dalam topik persamaan dua variabel ya. Ya, kita lihat apakah ada komponen-komponen yang diulang? Ya, saya ulang ya. Adakah komponen-komponen yang diulang? Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, ternyata ada komponen yang diulang. Yang mana? Nih, lihat. Nih, diulang nih komponennya. Betul? Nah, kalau kita lihat di bawah juga diulang, tapi min 3-nya dipisahkan. Nah, tuh. Nah, demikian juga yang satunya lagi. Ini yang diulang ini, kalau kita lihat kan ini. Tuh. Kalau yang di bawah juga ini. Tuh. Diulang kan, jelas kan? Nah, kalau ada variabel-variabel yang diulang, berarti kita misalkan cara yang paling gampang kita misalkan. Yuk kita lihat di sini. Nah, kita misalkan itu P sama dengan X per Y tambah 1 yang kita ulang tadi ya. Dan Q sama dengan Y per X tambah 1. Betul ya? Nah, lalu kita pisahkan ya, kita lihat di sini. Jadi yang sebelah kiri ini kalau kita lihat di sini sebelah kiri ini nih ya. Kita lihat di sini ya. Yang pertama, persamaan pertama jadi ini, tuh. Ya kan, kita modif. Yang kedua jadi ini. Tuh, kita modif. Betul ya? Jadi gimana caranya kita mengeluarkan P sama dengan X per Y tambah 1 dan Q sama dengan Y per X tambah 1. Jelas ya? Nah, sehingga kita akan dapatkan bentuknya sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini. Tuh, dapatnya begitu tuh. Jadinya P tambah 3Q sama dengan 2. Dan yang bawah menjadi min 3P tambah 6Q sama dengan min 1. Sama kan? Oke, mudah ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya jelas, kita lakukan eliminasi. Persamaan pertama dan persamaan kedua kita lakukan eliminasi. Ya, kita eliminasi yang pertama dan yang kedua. Ini yang pertama, kita anggap ini persamaan pertama, yang ini kita anggap kedua, ya, dengan eliminasi persamaan 1 dan 2, otomatis nih kita dapat ini. Ya, kita dapatkan P sama dengan 1, ya ini dengan sudah nyamain ya, saya udah langsung ngasih jawaban P sama dengan 1. Dan Q sama dengan sepertiga, ya saya anggap kalian sudah bisa mengeliminasi dua variabel ya. Jadi P sama dengan 1, Q sama dengan sepertiga. Oke. Lalu P sama dengan 1 dan Q sama dengan sepertiga, kita masukkan ke awal. Ya, tuh. Jadi begitu. Ya, jadi kan kita ganti lagi yang atas ini nih, yang ini. Yang ini kita masukin P sama dengan 1. Ya. Dan yang ini kita ganti Q-nya berapa? Q-nya adalah sepertiga. Gitu ya. Jelas ya? Nah, sehingga kita dapatkan yang di bawah, perhatikan yang di bawah ini kita dapatkan, ini yang kiri dan kanan, ini yang pertama dan ini yang kedua kita dapatkan ya, betul ya?
Lalu kita lakukan kali silang atau penyederhanaan, ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Tuh, X min Y sama dengan 1, dan min X tambah 3Y sama dengan 1. Coba dilihat. Nah, saya tunjukin dari mana dapatnya, siapa tahu kalian bingung nih. Nih saya kasih tahu nih. Caranya kan kalau kita kali silang kan jadi gini kan. Ini coba nih kita kali silang nih. Jadinya apa? Jadinya adalah Y tambah 1 sama dengan X. Ya kan? Atau kita katakan X minus Y sama dengan 1. Tuh yang itu ya. Jelas ya. Nah, demikian juga yang ini, yang sebelah kanan ini nih. Nah, kita bisa jadikan apa ini? X tambah 1 dengan kali silang, ya, sama dengan 3Y. Itu kan? Atau min X ditambah 3Y sama dengan 1. Jelas ya? Terbukti ya? Jadi itu dapatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kita lakukan apa? Eliminasi lagi. Ya, kita eliminasi X min Y sama dengan 1, dan min X tambah 3Y sama dengan 1. Nah, kita peroleh sebagai berikut. Y sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Jelas ya? Sehingga kita bisa katakan, berapakah X tambah 2Y? Maka X tambah 2Y sama dengan 2 ditambah 2 kali 1. Sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah D. Begitu, mudah ya? Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua nih. Kita lihat soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Seorang pelajar berencana untuk menabung di koperasi yang keuntungannya dihitung setiap semester. Apabila jumlah tabungan menjadi 2 kali lipat dalam 5 tahun, maka besar tingkat suku bunga per tahun adalah. Oke, kita perhatikan di sini. Ya, ini di pilihan gandanya. Saya ulangi, di sini konsepnya adalah keuntungan dihitung per semester. Perhatikan di sini, keuntungan dihitung per semester. Kita harus perhatikan di sini per semester. Oke, tangkap ya. Jadi kalau dibilang per semester, dalam 5 tahun per semester, tapi dalam 5 tahun, berarti periodenya adalah 10 kali, betul nggak? Kan dia bilang dalam 5 tahun ini. Tuh. Bunganya dihitung per semester, dalam 5 tahun, berarti periodenya 10. Oke? 10 kali atau 5 kali 2, benar ya? Nah, prinsipnya ini sebenarnya gini. Konsep dasar dalam menghitung bunga ada 2. Ada bunga sederhana, ada bunga majemuk, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, nggak mungkin konsep bunga sederhana, karena jawabannya nggak mungkin. Coba lihat dalam bentuk pangkat-pangkat. Dan kalau dihitung dengan menggunakan bunga sederhana pun nggak ketemu. Nah, pasti dia menggunakan konsep bunga majemuk. Nah, apa konsep bunga majemuk? Ini dia. Konsep bunga majemuk itu adalah seperti ini. Mn sama dengan M0, buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Apa itu I? I artinya interest. Ya. Interest. I itu artinya apa? Ini, interest. Apa itu interest? Interest itu artinya bunga. Ya, bunga bank. Oke. Ya, interest itu bunga. Sedangkan di sini N, itu adalah, yang ini N, itu adalah periode. Ya, periode perhitungan bunga. Makanya tadi saya bilang, ini kan setiap semester. Dihitung 5 tahun, berarti periodenya 10. Karena 5 kali 2. Oke. Apa itu MN? Jumlah uang dalam T tahun. Apa itu M0? Jumlah uang pada mula-mula. Nah, konsep ini juga bisa dipakai untuk menghitung deposito ya. Bisa juga. Kan itu sama aja sebenarnya konsep bunga. Oke, walaupun pengertiannya sedikit berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya.
Nah, tadi sudah saya sebutkan, karena dihitung periode per semester, berarti N-nya 10. Oke. Nah, di sini kata kuncinya, tabungan akhir 2 kali tabungan awal dalam 5 tahun. Saya ulangi, tabungan akhir 2 kali tabungan awal dalam 5 tahun. Oke, artinya apa itu? MT-nya 2 kali M0. Betul ya? Sehingga kita bisa tuliskan, kalau MT sama dengan 2M0, kita bisa tuliskan di sini. Oke, MN sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkat N. Oke. Atau MN-nya itu sama dengan 2M0. Oke, saya ganti dulu nih labelnya, biar nggak bingung ya. Ya. Ini saya bilang aja MN 2 kali M0. Oke, MN 2 kali M0 ya, biar sama ya. Nah, kita substitusikan MN sama dengan 2M0. Nah, seperti itu, betul ya? Nah, karena kiri dan kanan sama-sama punya M0, ya kita coret. Betul ya? Sehingga kita dapatkan 2 sama dengan 1 tambah I pangkat 10. Bagaimana menghasilkan I atau mendapatkan I? Ini kan pangkat 10. Lawan dari pangkat adalah ya akar. Ini kan pangkat 10 nih, betul ya? Ya. Berarti lawannya adalah akar. Nah, sehingga kita dapatkan seperti berikut. Ya. Akar 10 dari 2. Betul? 1 ditambah I. Benar nggak? Nah, berarti I sama dengan akar 10 dari 2 min 1. Itu jelas. Nah, yang ditanya itu adalah suku bunga per tahun. Oke. Berapakah tingkat suku bunga per tahun? Kalau per semesternya adalah akar 10 dari 2 min 1, kan ini kan per semester ini dapatnya. Ini saya ulangi sekali lagi ya. Bunga yang ini adalah per semester, yang ini nih. Kan karena kita hitung tadi N-nya 10 per semester. Betul ya? Ini adalah per semester. Betul ya? Per semester. Karena tingkat bunga per semester adalah akar 10 dari 2 min 1, maka otomatis untuk bunga per tahun gimana? Ya tinggal dikali 2, betul nggak? Oh, ini saya perbaikin dulu. Ini bukan per semester, tapi per tahun, ya, karena per semesternya udah dapat. Ya. Jadi tingkat bunga per tahun berarti kan 2 kali semester. Ya. Jadi 2I sama dengan 2 buka kurung akar 10 dari 2 min 1. Nah, itu dia bunga per tahunnya berdasarkan pertanyaan ini. Gitu ya. Jadi ini disebut dengan bunga majemuk, konsep bunga majemuk. Jadi jangan lupa bahwa nilai N periode ya ditentukan berdasarkan keuntungan yang dihitungkan dari awal. Apakah per semester, apakah per tahun, apakah per semester, apakah per bulan gitu ya. Disesuaikan aja. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita lihat soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3. Soalnya, kita lihat. Nilai bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan X tambah 2 kali X minus 2 per X tambah 4 kali X minus 4 kurang sama dengan 1 adalah... Yuk kita lihat pilihan gandanya. Nah, ini soal yang sangat mudah tentang pertidaksamaan pecahan dan kuadrat ya. Ini sangat mudah. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah kasih tahu kalau ditemukan pertidaksamaan kuadrat dalam pecahan apalagi dia bentuk kuadrat, maka langkah yang pertama adalah ruas kanan wajib sama dengan 0. Saya ulangi, ruas kanan wajib sama dengan 0.
Yang kedua adalah uji definitnya. Ya, saya ulangi, yang kedua adalah uji definitnya, ya. Oke, yuk kita lihat. Nah, itu dia. X tambah 2 dikali X min 2 per X tambah 4 kali X min 4 kurang sama dengan 1. Ya, kita pindahkan 1 ke kiri. Akibatnya seperti ini. Oke. Jadi yang angka 1 sebelah kanan kita pindahkan ke kiri tentunya. Ya, jelas? Sehingga menjadi seperti itu. Lalu apa yang kita selanjutnya lakukan? Samakan penyebut. Nah, oke, dari situ. Ya, perhatikan kita samakan penyebut. Ya. Nah, untuk sebelah kiri, item sebelah kiri, penyebutnya adalah X tambah 4, X min 4. Setuju ya? Ini penyebut, iya penyebutnya ya, X tambah 4, X min 4. Betul ya? Nah, berarti kita samakan penyebut. Ya, kita samakan penyebut sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, betul ya? Karena penyebutnya adalah X kuadrat min 16. Sehingga kita samakan jadi X kuadrat min 4 per X kuadrat min 16 min X kuadrat min 16 per X kuadrat min 16 kurang sama dengan 0. Dan kita sederhanakan dapatnya seperti ini. Betul? Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk penyelesaiannya kita faktorkan. Berarti kita dapatkan apa? X tambah 4, X kurang 4. Betul ya? Sehingga akar-akar penyebutnya adalah jelas. X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4. Nah, sampai sini? Nah, apa selanjutnya? Uji garis bilangan dong. Ini dia. Nah, itu ya, uji garis bilangan. Yuk kita buktikan untuk garis bilangannya. Di sebelah kiri adalah min 4, di sebelah kanan adalah 4. Lalu setelah kita tuliskan dia untuk akar-akar penyebutnya min 4 dan 4, kita lakukan adalah uji 0 ya. Uji tanda, kita masukin di sini 0. Ketika kita masukin 0, kemana dimasukin? Ke yang terakhir dong. Nah, kalau kita masukkan di sini kan 12, masukin 0 ya. Jadi berapa di sini? 0 tambah 4, 4. 0 min 4, min 4. Jadi dapatnya apa? Dapatnya adalah negatif. Betul ya? Otomatis kita tuliskan di sini adalah negatif. Otomatis di sini positif, di sini positif. Betul? Terus gimana dong daerah hasilnya? Ya, daerah hasilnya adalah kita ambil daerah negatif. Kenapa daerah negatif? Karena soalnya adalah lebih kecil sama dengan. Berarti ambil daerah negatif. Ya. Berarti daerah negatifnya adalah yang ini. Oke. Betul ya? Lalu kita arsir. Inilah himpunan penyelesaiannya. Jelas sampai sini? Ya, himpunan penyelesaiannya adalah itu. Oke, selanjutnya kita lakukan apa? Nilai bilangan bulat X yang memenuhi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, himpunan penyelesaiannya adalah, ya, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar min 4 dan X kurang dari 4. Setuju ya? Oh iya, kenapa ini nggak dihitemin bulatannya ini? Ini, yang ini. Ya, kenapa nggak dihitemin? Ingat, ini di sini kan ada syarat, betul ya? Syaratnya apa? Penyebut tidak boleh 0, betul ya? Penyebut tidak boleh 0. Makanya dia tidak boleh dibulatin. Jadi bulatan ini wajib kosong di sini ya. Wajib kosong. Karena dia tidak boleh 0. Oke, itu alasannya ya. Ya.
Kita lanjutkan. Karena himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 4 dan X kurang dari 4, dia minta bilangan bulat. Berarti berapa aja itu untuk bilangan bulatnya? Berarti untuk bilangan bulat adalah minus 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi berapa banyak bilangan bulatnya? Ada tuh, ada 7. Oke, makanya jawabannya adalah E. Ya. Jelas ya sini ya. Yuk kita lihat soal nomor 4. Soal berikutnya, nomor 4. Ya, soal nomor 4. Jika X1 dan X2 adalah solusi dari kosekan kuadrat X ditambah 3 kosekan X minus 10 sama dengan 0, dari min V per 2 sampai V per 2. Ya, berarti dari kuadran berapa nih? Kuadran 4 ke kuadran 1 ya. Maka sin X1 ditambah sin X2 per sin X1 kali sin X2 sama dengan apa? Oke. Pilihan gandanya sebagai berikut. Oke, saya akan berikan ini caranya ada 2. Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan dua cara ya. Konsep yang pertama, kita lihat konsep yang pertama, yaitu mengubah kosekan menjadi sepersin. Ya, ingat kosekan itu adalah kosekan X adalah sepersin sin X. Setuju ya? Jadi dengan kosekan kuadrat X ditambah 3 kosekan X min 10 sama dengan 0, kita ubah menjadi 1 per sin kuadrat X ditambah 3 per sin X min 10 sama dengan 0. Betul ya? Habis itu apa kita lakukan? Samain penyebut. Betul ya? Kita samakan penyebut. Oke, dengan menyamakan penyebut berarti kita dapatkan apa sini? Sin kuadrat X di sini 1 ditambah 3 sinus X min 10 sin kuadrat X sama dengan 0. Harus nangkep ya? Nah, kita lakukan kali silang, berarti kita dapatkan apa nih? Ini sin kuadrat X kali 0 berarti sama dengan 0. Berarti 1 ditambah 3 sinus X min 10 sin kuadrat X sama dengan 0. Atau kita tuliskan sin kuadrat X minus 3 sin X min 1 sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang apa artinya sin X1 tambah sin X2? Ini kan persamaan kuadrat jadinya. Dalam persamaan kuadrat, kita review lagi ya. Dalam persamaan kuadrat, X1 ditambah X2 apa? Min B per A, betul ya? Sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. Betul? Kalau begitu ini kan variabelnya kan udah dalam sin X. Berarti sin X1 tambah sin X2 adalah min B per A. Sedangkan sin X1 kali sin X2 adalah C per A. Coret, coret. Jadi ketemunya min B per C. Betul ya? Atau dapatnya min sepertiga. Jadi jawabannya, kebalik. Jawabannya adalah minus 3, betul ya? Kan minus B-nya min 3, sedangkan C-nya adalah min 1. Jadi dapatnya min 3. Jadi jawabannya di min 3. Nah, konsepnya gitu ya. Atau saya berikan cara kedua. Misalkan kita cara kedua deh, konsep yang lain kayak gimana? Nah, cara lain kayak gini. Nah, kita ambil ya, kita ambil yang ini kita ambil. Oke. Kita tuliskan di sini. Jadinya apa? Coba kita tulis ya. Kosekan kuadrat X
ditambah 3 kosekan X min 10 sama dengan 0. Kalau begitu, kosekan X 1 ditambah kosekan X2 sama dengan apa? Min B per A kan? Min B per A atau minus 3. Betul ya? Ini kan A di sini. Ini kan A, ini B, ini C. Betul ya? Makanya jawabannya min B per A, min 3 per 1. Ini kan 1, betul ya? Nah, kita kembalikan sekarang. Ya. Apa itu kosekan? 1 sin X1. 1 per sin X2. Sama dengan minus 3. Samain penyebut, betul ya? Kita samain penyebut, apa dong? Sin X1 dikali sin X2. Di sini apa? Sin X1 ditambah sin X2. Jawabannya minus 3. Sama aja jawabnya. Betul? Apa kan? Sangat mudah, ya kan? Oke, selesai soal nomor 4, kita ke soal nomor 5. Kita lihat soal nomor 5. Iya, soal nomor 5. Ini dia. Oh, tentang polinomial. Misalkan Px sama dengan Qx x min 1 ditambah A, jika Px sama dengan x pangkat 3 min AX kuadrat min 5x tambah 4A, maka nilai Q min 1 adalah. Ini pilihan gandanya. Oke, ini tentang polinomial. Ini soal sangat mudah sebenarnya. Oke, dari Px sama dengan Qx kali x min 1 ditambah A, informasi apa yang kita dapat? Di sini. Informasi apa yang kita dapat dari sini? Informasi apa yang kita dapat dari sini? Px sama dengan Qx kali x min 1 ditambah A. Informasi yang kita dapatkan di sini adalah faktornya adalah 1. X sama dengan 1. Ya, faktornya adalah 1. Nah, konsep itu yang kita pakai di sini. Ya, kita akan selesaikan. Ya, cari dulu nilai A. Tahu dari mana? Ya, caranya adalah memasukkan X sama dengan 1. Yang tadi yang saya sebut sebagai apa, Pak? Faktor. Nah, di sini kan Px di kiri Qx x min 1 ditambah A. Px di kanan X pangkat 3 min AX kuadrat. Ya, min 5X ditambah 4A. Nih. Nah, ini kita gabungkan. Ya, kita gabungkan di kiri dan kanan. Oke. Ya. Sehingga Px sama dengan Qx x min 1 ditambah A dan Px sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat min 5X tambah 4A, tentunya Px sama dengan Px. Oke? Sehingga kita dapatkan X pangkat 3 min X kuadrat min 5X tambah 4A sama dengan Qx dalam kurung X min 1 ditambah A. Ingat ya, kita masukkan X sama dengan 1. Sehingga 1 pangkat 3 min A kali 1 pangkat 2 min 5 kali 1 ditambah 4A sama dengan Q1. Buka kurung 1 kurang 1 ditambah A. Ingat 1 kurang 1 itu 0. Betul ya? Perhatikan di sini 1 kurang 1 adalah 0. 0 kali Q1 ya habis 0 juga. Oke, jelas? Sehingga kita dapatkan apa? Nah, itu dia. 1 min A min 5 ditambah 4A sama dengan Q1 kali 0 tambah A. Ingat, Q1 kali 0 ya 0. Ya, yang ini. Jelas ya? Ini 0 jadinya. Sehingga kita dapatkan adalah seperti berikut. Nah, A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang ingat, kita sudah punya A sama dengan 2. Oke? Nah, yang ditanya itu adalah Q
dalam kurung min 1. Berapakah hasil Q min 1? Kan itu yang ditanya. Ini yang ditanya. Q min 1. Nah, kita tinggal masukkan. Arti dari Q min 1 apa artinya? Artinya X akan kita masukkan, ya. Kita akan masukkan berapa X-nya? Kita masukkan X sama dengan min 1. Betul ya? Ingat, kita punya A sama dengan 2 dong. Kita masukkan lagi ke mana? Ke PX sama dengan PX. Ya. Kita masukkan X pangkat 3 min AX kuadrat min 5X tambah 4A sama dengan QX kali X min 1 ditambah A. Ingat, sekarang kasusnya kita adalah Q min 1 dalam, jadi nilai dari X sama dengan min 1. Kita masukin aja. Tuh. Min 1 pangkat 3, min A kali min 1 pangkat 2, min 5 kali min 1 ditambah 4A, Q, nilai Q dari min 1 dikali min 1 tutup kurung tambah 2. Jelas ya sampai situ ya? Sangat jelas. Kita selesaikan, 10 sama dengan minus 2Q dalam kurung min 1 ditambah 2. Berarti 2Q min 1 sama dengan min 8. Otomatis Q min 1-nya adalah min 4. Oke, jadi Q min 1-nya adalah min 4. Jelas ya sampai sini?